Waduh bos. Bos, punya bisnis ternak ikan lele sepertinya masih menjanjikan nih. Apalagi konsumen nggak pernah surut kalau melihat banyaknya tenda pecel lele di pinggir jalan. Biar nggak penasaran sama cuannya, Tasya Panggabean mau coba terjun langsung jadi peternak lele. Ditemenin sama ahlinya nih bos. Mantap! Sebelah mana kolamnya Pak? Di sebelah sana kita. Oh, yang itu. Bos, nah ternyata sebelum kita memanen ikan lele harus ganti dulu pakai sepatu khusus nih. Ada bootsnya katanya biar nggak licin, Mbak. Biar nggak licin. Oke deh, kita ganti dulu ya. Wih, semua persiapan udah beres bos. Saatnya turun ke kolam untuk panen ikan lelenya nih. Oke, bisa nggak Pak Tasya? Sudah, mohon maaf Mas Rocky, ini nggak ada tangganya nih? Nggak ada dong. Nyemplung aja kita nih. Ini nyemplung aja. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bos, cari cuan ini amat bos. Ya Allah. Susah kan cari cuan? Hati-hati Tasya, saking semangatnya Tasya malah kepleset nih bos. Halo bos, kenalin saya Rocky, saya dari Tambak Lele Terem Farm ya. Saya sekali panen kurang lebih 7 kintal sampai 1 ton sekali panen. Nah inilah tambak saya, pengen tahu kayak gimana kelanjutannya? Ikutin terus di Cuan Bos. Karena udah terlanjur basah, ayo Tasya lanjut lagi panen ikan lelenya. Dapat bos. Seger ya di sini walaupun panas tapi ada splash airnya ya. Ini langsung kita angkat nih. Lumayan gede juga ini ya. Sekilo berapa ini? 6 ada kali ya? Peternakan ikan lele yang berada di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor ini sudah beroperasi selama 12 tahun loh bos. Sudah banyak pengalaman yang dilalui oleh Rocky saat menjalankan bisnis ternak ikan lelenya. Berawal dari hobi ikan, sekarang Rocky malah bisa panen cuan dari ternak ikannya. Ya awalnya karena saya sebenarnya dari hobi ikan juga, cuma lebih ke ikan hias. Saya suka ikan koi. Terus cuma kenapa saya milih lele ya karena saya juga suka makan di tenda-tenda. Ya kira dari ikan koi, saya mikir saya suka makan di tenda. Ya saya pikir udah pasarnya ada nih. Ya sudah saya pikir saya coba untuk belajar budidaya lele. Soal pasar ikan lelenya, no play-play nih bos. Infonya, doi yang memasok kebutuhan ikan lele di seluruh Tangerang. Gokil! Kalau pasar sih insya Allah kita aman ya. Kalau saya kebetulan megang untuk Tangerang ya. Tangerang kita megang kurang lebih itu 1 minggu itu paling dikit 7 kintal sampai 1 tonan. Gak cuma harus lihai dalam membesarkan ikan lelenya, kita juga harus pintar mencari pasarnya bos. Untuk kebutuhan Jabodetabek aja, dalam sehari bisa menghabiskan 90 sampai 120 ton ikan yang 60%-nya habis untuk kebutuhan warung pecel lele. Pasti omsetnya nggak kaleng-kaleng nih bos. Bisikin dong Bang Rocky. Omset saya kurang lebihnya triple digit. Per bulan. Ini kalau kita total ini ada 90-an kolam pembesaran untuk pendagingan, pembenihan ada kurang lebih 60. Hasil lele yang sudah dipanen dari kolam harus ditampung dulu di dalam bak seperti ini agar ikannya tetap segar bos. Kemudian lanjut disortir ukurannya nih bos. Disesuaikan dengan permintaan pasar. Mbak Tasya, Waduh, kita sortir ya. Mas Rocky. Iya kita sortir. Nah ini kita sortir dengan cara menggunakan alat ya, atau kita bilang bak sortir. Nah ambil ikan yang tadi kita ambil dari kolam. Waduh, jadi ini belum bisa langsung dipanen nih? Belum, kita pilih dulu. Kan Waduh. tadi kita yang dicari ukuran kilo 6 sampai 10 ekor per kilo. Oke. Wih, praktis juga ya bos. Teknik penyortiran seperti ini bisa menghemat banyak waktu. Ini disortir berarti Betul. ukurannya? Iya. Tuh Ini kan? ada sekilo, kita harus milih yaitu sekilo 6 sampai 10 ekor Oh, per kilo. oke. Isinya 6 sampai 10 ekor per kilo. Nah ini disortir. Jadi kalau yang masih nyangkut di bak, itu
yang Berarti udah gede. udah siap untuk dipanen. Tapi kalau dia nyemplung Kekecilan. masih kekecilan. Nih bos, kalau bos bisa lihat, ini emang sengaja dibikin rongga-rongga. Jadi ukuran sekilo 6 6 sampai 10. sampai 10. disetting. Kalau lebih kecil dia langsung sung. Itu 6 sampai 10 ada artinya ya. Apa tuh? Kilo 6 7 itu untuk ukuran pecel lele. Oke, Kilo biasa 7 dijual-jual. sampai 8 itu untuk biasa warung Padang atau warteg. Kilo 8 sampai 10 itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Oke. Itu juga ada artinya kenapa ibu-ibu Kenapa kilo 10? Dan 8 sampai 10 ibu-ibu di rumah tangga karena ibu-ibunya biasanya kalau anaknya 2 yang makan bertiga berarti udah 3 lele. Oke. Nah, malam suaminya datang 4 Empat. orang. Berarti 4 tambah 3 jadi 7. Kali ada yang mau nambah. Jadi 8, Kalau sekilo sampai 10 8. antara 2 anaknya lebih banyak Oh, iya, atau bener, banyak bener, yang mau nambah. Jadi gitu ada aja. filosofinya, Ada arti Mas dari semua Rocky. itu ukuran-ukuran Waduh. lele, ya. Boleh tahu nggak sih harganya kalau 1 kilonya di sini berapaan? Oke, kalau di Kisaran. sini ya pasti di atas 20-an, di atas 21 itu per kilo karena kita ambil dari kolam. Selain menggunakan alat, Tasya juga diajarkan menyortir ikan lele dengan teknik manual. Satu persatu ikan lele ditangkap dengan tangan kosong seperti ini. Eits, kalau teknik manual seperti ini harus hati-hati ya bos saat memegang si lele yang dikenal memiliki patil. Nggak mau dong tangan jadi bengkak karena kena patil. Nah, bos, aku Pak, bisa Pak. tangkap nih, bos. Hah? Kenapa, Pak? Salah megangnya itu. Salah, Oke. asli gimana? Rik, coba kasih lihat Rik. Yang penting kan dapet. Ini cara pegangnya kayak gini nih. Satu tangan. Satu tangan aja. Ini posisi kepala di sini. Matanya ditutup sama ini nih. Oh, ditutup. Nggak kan kena patil? Enggak. Nah, segini. Oh, Nah, kayak gini megangnya. Nah, ini patil nih. oh patilnya di pinggir Sini. sini. Biar nggak kena tangan. Nah. Kita coba ya. Nah, gini bos, ternyata cara pegangnya supaya nggak kena patil. Si patilnya di tengah-tengah tangan kita. Nah, ini ukuran besar nih ya. Kalau melihat hasilnya sekarang, pasti enak banget ya bos. Tapi jangan salah loh, Rocky juga pernah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis ternak lelenya. Rocky bisa bangkit dan tetap menjalankan bisnisnya karena memiliki mental pengusaha yang tahan banting bos. Kalau yang memulai ya kalau untuk pertama belajar dulu. Karena kunci di bisnis itu adalah mental. Saya selalu bilang bisnis itu bukan uang aja, tapi mental. Kalau Anda tidak punya kesiapan mental, punya uang seberapapun, tidak akan jalan bisnis itu. Gak cuma fokus di pembesaran lele aja. Di sini Rocky juga punya kolam berisi indukan lele yang siap untuk pembenihan. Jadi benih ikan lele di sini hasil dari indukan lele ini, bos. Waduh bos, ini mah ukurannya raksasa. Ini, waduh, ini mah lebih gede dari tangan bos. Malah segede paha kali ini ya. Ini boleh dipegang nih? Boleh. Aman ya, nggak gigit ya? Dia nggak gigit asal jangan lompat aja. Iya, tuh. Lihat ya sama ukuran tangannya Tasya. Oh bos, aduh gedean ini ya tuh bos. Ya ampun, ini berapa bulan nih usianya? Ini udah di atas 4 tahun. Berarti ini mah udah bukan konsumsi Iya, lagi, bukan. Ini tapi udah buat indukan. pelihara kali ya. Bukan, buat indukan. Jadi Anakan dikawin. jadinya? Iya, Oh. buat nanti ngasilin bibit. Udah nggak bisa digini lagi tangan lagi nih bos. Ini gendongnya juga licin, maaf. Ukurannya emang gak main-main ya. Berarti ini udah indukan. Ya, udah indukan. Ini bobotnya sekitar 6 kiloan kalau. 6 kilogram satu lele. Waduh. Untuk memilah telur-telurnya, harus melihat musim yang pas ya. Di musim penghujan seperti sekarang ini, bibit yang dihasilkan bisa jadi kurang berkualitas, sehingga hasilnya tidak maksimal bos. Ada kalau kita lagi mijah atau kita bicara ngededer ya. Jadi saya biasa mijah di Sukabumi kerjasama nanti kirim ke sini biasa gitu. Atau enggak kita mijah tergantung situasi ya. Kayak gini kan lagi musim ekstrim-ekstrimnya nih. Bibit bisa dibilang susah, agak-agak gampang-gampang susah ya kalau musim-musim ekstrim hujan kayak gitu. Kalau tadi udah diajak lihat indukannya, sekarang Tasya mau diajak memberi makan anakan lelenya. Pertama-tama, pelet yang sudah disiapkan akan dibibis terlebih dahulu, bos. Di sini, Rocky memberikan anakan lelenya pelet ikan, bos. Dijamin, hasil daging lelenya akan lebih enak untuk dikonsumsi. Mantap! Nah, ini dibibis tuh diapain sih, Mas? Nah di bibis itu dicampur air peletnya. Oh, biar lembek. Dia agak lembek, lembut. tapi tidak boleh pecah ya butirannya. Tetap bulat-bulat. Tetap bulat, cuma dia agak kenyal. Oh, gitu. biar Nah, nggak terlalu kering. Iya, dan ini kita ya dibibis nanti dan nanti kalau udah agak kenyal baru kita kasih makan. Jadi si lele ini pas makan dia pencernaannya bagus. Oh,
Oh, ternyata buat kasih makan aja ada trik-triknya ya. Ada. Saatnya memberikan makan nih bos. Ayo Tasya, dibantu siapin peletnya, jangan kelamaan. Ikan lelenya udah pada nungguin tuh. Waduh bos, ini udah tercampur dengan rata. Berarti ini langsung kita kasih makan aja Mas Iya, Rocky? kasih aja langsung kasih makannya. Oke, ini cara kasih makannya gimana? Apakah begini? Nggak bisa ya? Ada sekitar 3.000 ekor anakan ikan lele dalam satu kolam pembesaran ini yang disiapkan untuk hasil panen kurang lebih 3 kuintal dalam waktu 3 bulan. Oh iya bos, semua kolam di sini dilapis terpal ya tanahnya. Tujuannya supaya daging ikan lele tidak bau tanah saat dikonsumsi. Jadi, nggak hanya dari pakan lelenya aja yang berkualitas, kolam-kolamnya pun juga berpengaruh ya bos. Setelah proses penyortiran selesai, ikan-ikan lele akan ditampung dalam kolam sementara hingga diangkut sama pembelinya. Kira-kira Tasya jadi makin tertarik nggak ya mau mencoba berbisnis ternak ikan lele yang menjanjikan ini bos? Aduh Pak Rocky, yang pasti Tasya tertarik banget pengen usaha kayak begini. Secara untungnya sampai 3 digit bos. Seiring untung yang besar, ada resiko yang besar juga. Pasti dong. Jadi yang pasti harus siapin mental dan kayaknya harus siapin lahan ini lumayan ini. Ya, tapi nggak usah takut kata Tasya. Yang penting kalau masalah lahan kita bisa coba dulu dari yang kecil, dari segi rumahan, pakai kolam yang bulat. Yang bulat-bulat tadi Iya, itu kolam bulat itu. Berawal jadi hobi, Dan- berawal dari hobi berakhir jadi cuan. Betul. Nah, bos, gimana tertarik dengan bisnis tambak lele saya? Oke, yang penting semangat. Kita belajar, gak usah takut untuk gagal. Itu hal biasa. Yang penting kita cuan, bos.